warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat? Terima kasih guys sudah meluangkan waktu untuk saya dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat karunia sebaik-baiknya kita dapat melaksanakan kegiatan, dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat nggih. Tanpa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita kelak mendapatkan salawatnya di yaumul kiamat. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan banyak waktu sehingga Bapak Ibu meninggalkan kegiatan di kelas untuk mengikuti kegiatan yang akan kita lakukan hari ini kurang lebih 40 sampai 60 menit ke depan ya Bapak Ibu. Dengan tema berbagi praktik baik implementasi ujian 1 dan 2 7 jurus BK Hebat. Praktik baik ini sudah saya lakukan kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu Bapak Ibu di kelas jembatan. Ini sebagai on job learning 1 dan 2 dalam kegiatan pelatihan yang saya lakukan di Solo, yaitu tentang pelatihan pengembangan kompetensi guru BK. Selama 4 hari kemarin saya berada di Solo untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sedikit ya Bapak Ibu terkait 7 jurus BK Hebat. Dari apa yang sudah saya dapatkan di sana, ya. Sebenarnya ini diperuntukkan memang khusus untuk guru BK. Namun karena sekarang pemerintah atau Kemendikbud itu mencanangkan adanya guru wali, guru wali yang bertugas untuk membantu guru BK di sekolah terkait dengan pengembangan kompetensi secara akademik, sosial, dan emosional. Jadi tidak hanya dikembangkan di akademiknya saja, namun di sosial emosionalnya juga diperlukan untuk supaya kedepannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih paham bagaimana mengembangkan potensinya, bagaimana mengelola emosinya dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, ini kita sama-sama belajar bersama nanti untuk melihat secara kilas saja atau secara garis besarnya saja Bapak Ibu tentang 7 jurus BK Hebat itu apa saja. Jadi kalau saya ceritakan semuanya kayaknya waktunya nggak cukup karena terlalu banyak materi. Sehingga kemarin 4 hari di Solo saja, menurut saya 7 materi ini saya butuh waktu lebih lama untuk bisa memahami betul-betul tentang 7 jurus BK Hebat tersebut. Oke, oke, langsung saja Bapak Ibu untuk latar belakang kegiatan kita hari ini tentang 7 jurus BK Hebat, yaitu ada dasar hukumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Semua guru wajib menjadi guru pembimbing atau guru wali. Jadi kita semua selain saya guru BK dan juga wakam itu semuanya harus menjadi seorang guru wali, di mana nanti guru tersebut mengampu kurang lebih 2 kelas setiap guru BK seperti itu. Apa saja tugas menjadi guru wali? Yang pertama yaitu membina kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter siswa di kelas. Yang kedua, membimbing siswa dalam mengatasi masalah belajar, pergaulan atau pribadi. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru BK jika ada siswa yang membutuhkan pendampingan khusus. Jadi berbeda dengan wali kelas di Bapak Ibu. Kalau wali kelas kan memang fokus di struktur atau administrasi kelas saja. Namun jika guru wali itu nanti kita bersama-sama dengan kami selaku guru BK itu mendampingi anak dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Begitu, ya. Guru wali tidak diposisikan berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif dengan guru BK dan wali kelas. Sebenarnya untuk guru wali itu tidak boleh wali kelas juga. Jadi wali kelas sendiri, guru wali juga sebenarnya sendiri. Cuma karena keterbatasan tenaga di sekolah kita, kemungkinan guru wali juga wali kelas begitu, ya. Dalam memastikan kesejahteraan murid termasuk dengan pencegahan dan isu-isu seperti perundungan dan kekerasan yang sering terjadi, ya.
Dengan jumlah guru BK yang tidak sepadan dengan jumlah murid yang dilayani, maka muncullah guru wali. Guru tidak hanya melakukan layanan mengajar, tapi melakukan bimbingan yang tepat sehingga peserta didik dapat tumbuh bukan hanya sebagai individu yang cerdas secara akademik, tapi juga sejahtera secara emosional dan selaras secara sosial. Jadi nanti kita di sini berkolaborasi Bapak Ibu bersama-sama untuk supaya anak secara individu itu cerdas secara tidak hanya secara akademik saja, tapi secara sosial dan emosional juga harus kita dampingi bersama, gitu, oke? Lanjut nol. Gambaran 7 jurus BK hebat ada yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Nanti saya akan memberikan sedikit gambarannya ya Bapak Ibu atau secara singkat saja setiap jurusnya, gitu, oke? Kemendikbudrismen itu mengeluarkan 7 modul Bapak Ibu. Jadi memang di program pemerintah itu kan tidak hanya ada pengembangan kompetensi guru BK, namun juga ada pengembangan kompetensi seperti kemarin bisa ya, ada PKGBI, ada pengembangan kompetensi di guru informatika dan lain sebagainya. Nah, ini ada 7. Yang kelima ini memang difokuskan ke aspek siswa Bapak Ibu. Jadi dari jurus 1, 2, 3, 4, 5 itu khusus untuk aspek siswa, diperuntukkan untuk siswa. Jangan yang 2 ini untuk sistem atau bagaimana sekolah itu harus mampu membangun sistem bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu, oke? Nanti untuk modulnya ada di saya untuk materi, ya. Oke, namun sebelum saya menyampaikan setiap jurus, Bapak Ibu silakan kita senam dulu, ya. Senam 7 jurus BK hebat. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Siap. Bu Nisa yang semangat, ya. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Nyanyi Bu, 4. Konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Adanya dan juga menggembirakan tempat bertumbuhan bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. BK hebat, melangkah tepat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini suaranya agak minus ya Bapak Ibu. Itu senam 7 jurus BK hebat. Oke, ada 7 ya. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu karena waktu, langsung saja. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi Bapak Ibu. Di sini guru BK dan non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan
Jadi ada beberapa asesmen yang kita lakukan di kelas bersama siswa. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir, sehingga guru bisa menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan potensi murid. Jadi kita di kelas selaku guru BK, kita akan mengadakan asesmen Bapak Ibu. Setiap awal pembelajaran itu ada asesmen. Di situ ada asesmen gaya belajar, nanti ada asesmen Holland atau tes Riasek, itu kaitannya dengan minat atau karir, minat terhadap karir. Dan yang ketiga ada tes kecerdasan atau multiple intelligency. Di sini disebut juga tes kemampuan. Jadi dari hasil tes yang akan kita sampaikan kepada siswa, nanti akan kita olah Bapak Ibu, lalu nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mengaku di kelas atau wali kelas, sehingga Bapak Ibu itu bisa memberikan metode yang tepat, metode mengajar yang tepat di setiap kemampuan anak. Anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda Ada yang gaya belajarnya mungkin visual, ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu untuk anak yang visual dipaksa untuk selalu mendengarkan, itu nggak bisa. Anak yang kinestetik disuruh kita nulis terus, nggak bisa, karena setiap anak memiliki kemampuan atau gaya belajar yang berbeda. Jadi kita memang di sini kita belajar diferensiasi lagi belajar pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kemampuan anak begitu. Nah kemarin sudah kita lakukan ada tes gaya belajar, ada tes kecerdasan. Untuk tes Holland atau Riasek memang di tahun ini belum saya lakukan. Nah nanti guru BK yang akan membantu Bapak Ibu dalam mengelompokkan anak, kira-kira anak yang mana yang memiliki kemampuan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik begitu. Lanjut saja nih Bapak Ibu. Jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Di sini guru BK dan non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu mampu mengidentifikasi 5 kompetensi inti dalam SEL. SEL itu adalah social emotional learning Bapak Ibu. Jadi nanti kita belajar untuk mengintegrasikan strategi SEL ke dalam proses pembelajaran, mengevaluasi efektivitas penerapan strategi SEL dalam meningkatkan iklim kelas dan kesejahteraan murid. Jadi ketika nanti kita belajar tentang emosi, kita juga harus mengetahui 5 konsep dasar SEL atau social emotional learning. 5 konsep itu adalah, yang pertama ada self awareness atau menyadari diri. Yang kedua ada self management atau mengelola diri. Ada responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat ada relationship skill, terampil berelasi, dan social awareness atau kepedulian sosial. Jadi 5 kompetensi SEL ini yang harus kita pahami Bapak Ibu untuk mengelola emosi diri. Yang pertama self awareness yaitu kita belajar bagaimana mengenali emosi kita dulu. Jadi kita harus tahu ketika kita sedang sedih seperti apa, sedang bahagia, sedang kecewa, kita harus tahu dulu. Terkadang anak ditanya kamu kenapa, Mbak? Nggak tahu Bu. Berarti kan dia belum bisa mengenali emosinya. Dia nggak tahu tuh dia lagi sedih, dia lagi marah, nggak tahu Bu, nggak tahu mau melakukan apa. Artinya dia belum memiliki self awareness atau belum bisa memahami emosinya, gitu, Yang kedua self management, mengelola diri. Nah di sini kita juga belajar bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Ya, caranya bagaimana? Terkadang orang bisa memahami emosi tapi tidak bisa mengelolanya, nggak tahu caranya harus berbuat apa. Begitu. Nah di sini nanti kita akan mengajarkan ke siswa tentang bagaimana mengelola emosinya. Ketika seseorang sudah memiliki self awareness dan self management yang baik, maka dia bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, bisa membina hubungan yang baik atau terampil dalam berrelasi, dan juga bisa kemampuan dalam menjadi kepedulian sosial. Artinya dia peduli terhadap sesama, gitu. Mengajarkan kepedulian, dia bisa lebih terampil dan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika seseorang itu sudah memiliki self awareness yang baik dan bisa mengelola dirinya serta
tahu bagaimana caranya mengelola emosinya. Begitu, oke. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengelola emosi, terkadang keputusan yang diambil aja salah, nggak tahu apa keputusan yang terbaik menurut dia itu apa. Itu kita Ibu. Oke, langsung saja. Nah, ketika kita sudah mengambil jeda, ada cara yang dapat kita lakukan Bapak Ibu untuk mengelola emosi yang kita rasakan dengan roda pilihan Bapak Ibu. Jadi di sini kita juga bisa mengajarkan ke siswa tentang bagaimana cara dia selain mengambil jeda juga mengelola emosinya dengan roda pilihan. Yang pertama, ketika sudah dilakukan jeda tadi, sudah mengambil nafas ya 3 kali dan mengatakan saya sedang marah, apa yang akan saya lakukan sehingga emosi tidak meledak. Yang pertama ada apologize Bapak Ibu, yaitu memberikan maaf atau saling memaafkan gitu ya, dengan kata-kata yang baik. Ada walk away atau menghindari atau pergi kemana. Jadi terkadang kita emosi kita kan harus pergi dulu. Jangan misalnya ada anak yang tidur itu tidak langsung kita tegur. Kita kalau memang kita perlu untuk menenangkan diri dulu, kita pergi kemana dulu begitu Bapak Ibu, untuk menghindari daripada terjadi permasalahan yang lebih apa gitu ya. Ada family meeting. Di sini anak juga bisa atau kita bisa mungkin menanyakan kepada keluarga sebaiknya saya bagaimana gitu ya. Ada use and I, jadi memberikan pesan kepada diri sendiri apa yang harus saya lakukan. Saya nggak boleh seperti ini, saya harus seperti apa begitu ya. Terus ada tell them to stop. Jadi kita mengambil nafas ya. Kalau memang 3 kali ternyata emosinya belum reda, kita diam dulu sejenak untuk bilang stop dengan amarah kita ya. Lalu kita berhitung dari 1 sampai 10, count to 10 to call out. Jadi kita menghitung dan dengan nafas setelah mengambil jeda kita hitung 1 sampai 10 sampai amarah kita reda. Itu ada juga go to another game. Kalau kebanyakan kemarin saya tanya di kelas, anak-anak tuh memilihnya ini dengan bermain game, mengalihkan kemarahannya dengan game ya Bapak Ibu. Ada juga share and texture, yaitu sharing ya, terhadap orang yang mungkin dipercaya begitu, entah itu dengan wali kelasnya atau dengan guru mapel tertentu yang dia rasa dia nyaman, atau dengan guru BK-nya, atau mungkin dengan yang lain yang mungkin anak merasa nyaman dengan guru tersebut. Begitu Bapak Ibu. Itu roda pilihan bagaimana cara mengelola emosi. Lanjut saja Bapak Ibu karena waktu ya. Yang ketiga jurus tumbuhkan resiliensi. Di sini guru mampu membantu murid membentuk growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Jadi ada growth mindset, ada fixed mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Keterampilan guru yang harus dikuasai yang pertama yaitu keterampilan menumbuhkan daya lerting anak dalam menghadapi kesulitan, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, dan keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari kegagalan Bapak Ibu. Terkadang kita akan menemukan anak di sekolah ada anak yang tiba-tiba mendapatkan nilai yang jelek padahal biasanya mendapatkan nilai bagus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita dengan menumbuhkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, sehingga anak kita bisa tumbuh resiliensinya atau daya lentingnya. Daya lenting mengapa penting bagi seorang anak atau bagi kita ya? Pada proses belajar dan tumbuh anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, gagal menyelesaikan tugas misalnya, kalah dalam permainan, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun, anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Makanya untuk menumbuhkan resiliensi kita harus punya growth mindset, di mana seseorang itu percaya bahwa kemampuan yang dia miliki itu adalah hasil dia berlatih. Jadi kemampuan seseorang itu dilatih dengan cara belajar, gitu, okay?
Berbeda dengan orang yang memiliki pemikiran fix mindset gitu. Yaitu ketika kemampuan yang mereka menganggap bakat atau kemampuan mereka itu di bawah sejak lahir. Jadi nggak mungkin tuh bisa dikembangkan. Begitu. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, dia pasti yakin bahwasanya kemampuan yang dia miliki bisa dilatih. Misalnya, saya nggak pandai matematika bu, saya nggak pandai bahasa Inggris. Padahal belum tentu. Tanpa adanya latihan, saya yakin walaupun mungkin awalnya tidak suka dengan matematika, tapi saya yakin kalau dilatih bisa, gitu ya, gitu. Oke. Fixed mindset versus growth mindset di sini, Bapak Ibu. Ketika orang melihat kesuksesan, kalau orang fixed mindset bisa dilihat, saya bisa sukses jika punya bakat. Sedangkan orang yang punya growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau melihat kegagalan, orang yang fixed mindset, saya menyerah. Sedangkan orang growth yang memiliki pemikiran bertumbuh, saya akan coba lagi. Ketika mereka mengalami kesulitan, saya tidak bisa. Kalau orang yang memiliki pemikiran fixed mindset, sedangkan orang yang growth mindset itu saya belum bisa, bukan tidak bisa. Gitu, artinya dia tetap memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan. Ketika menghadapi masalah, kalau orang fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Sedangkan orang growth mindset itu memiliki pemikiran solusi apa yang bisa saya upayakan dan lain sebagainya. Bisa dilihat di Bapak Ibu di situ, ya. Nah, ini perbedaannya antara fixed mindset dan growth mindset, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Lanjut Bapak Ibu, jurus yang keempat, jaga konsistensi. Di sini guru mampu menemukan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Keterampilan yang dikuasai, yang pertama, memberi bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Dua, memberikan bimbingan kepada murid untuk menghilangkan kebiasaan negatif. Yang ketiga, guru bisa menjadi inspirator bukan motivator. Di sini kita belajar disiplin positif, ya Bapak Ibu, menjaga konsisten. Anak yang konsisten adalah anak yang melakukan suatu kebiasaan dengan konsisten. Karena konsisten itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, di dalam jurus ini kita belajar kebiasaan berbasis kesadaran. Jadi ada disiplin biasa dan ada disiplin positif. Mungkin Bu Nisa kemarin sudah belajar ya, waktu menjadi guru penggerak ada disiplin positif. Disiplin positif itu ada karena kesadaran internal, bukan karena suatu paksaan. Dari disiplin positif itu dapat menumbuhkan tanggung jawab karena adanya kesadaran internal. Sedangkan disiplin biasa itu karena faktor eksternal atau karena adanya paksaan. Disiplin biasa itu lahir karena faktor eksternal, misal takut dimarahi, takut dihukum, atau karena ada tekanan dari luar. Hasilnya ya muncul kepatuhan, patuh, tapi tidak seterusnya, hanya hari itu saja dia patuh, gitu ge. Sedangkan kalau disiplin positif tumbuh dari kesadaran internal. Anak, siswa atau siapapun merasa ini adalah tanggung jawabnya, bukan karena disuruh. Inilah yang membentuk tanggung jawab, bukan sekedar kepatuhan. Kalau anak kita di rumah terbiasa diajak sholat 5 waktu, itu kan menjadi suatu kebiasaan. Berbeda dengan anak yang ketika sholat diajak, ayo deh kita bersama-sama sholat, dan itu menjadi suatu kebiasaan yang positif. Berbeda ketika anak disuruh sholat, dia mau sholat hanya ketika dipaksa, disuruh tanpa kita memberikan contoh atau ajakan. Ini contoh disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu, jurus yang kelima. Ya, kalau tadi yang keempat, sekarang yang kelima yaitu jalin koneksi. Jurus ini tujuannya yaitu guru mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Keterampilan membuka percakapan dengan kehadiran penuh, keterampilan yang harus dilakukan. Keterampilan merespon empati, keterampilan refleksi perasaan individu, dan mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Jadi di sini tugas kita sebagai guru ketika anak mendapatkan masalah atau sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman, yaitu kita mengupayakan dengan memberikan dukungan dengan cara menjalin koneksi dengan anak Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya dengan metode sholat, yaitu yang pertama ada squarely, ada open posture,
Ada learn, ada contact dan relax. Jadi ini kita nanti akan belajar juga tentang seperti misal segitiga restitusi, di mana penerimaan terhadap anak yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi anak diterima dengan hangat ketika ada anak yang memiliki masalah, mengalami suatu problem, itu kita terima dulu dengan hangat. Jangan langsung kita tanyakan kenapa dan sebagainya, kita terima dulu, yaitu yang square. Terus ada open posture itu kita membuka percakapan itu dengan contohnya dengan tidak menyilangkan kaki baik. Jadi adanya penerimaan yang baik dari guru, jangan sampai kita bersender apalagi menyilangkan kaki sehingga anak merasa tidak diterima oleh guru tersebut gitu. Ada lagi yang ketiga, learn ini bentuknya fake Bapak Ibu, di kursi nggak boleh duduk bersandar, artinya lebih condong kepada siswa ketika kita ajak ngobrol siswa yang sedang mengalami masalah itu, Terus ada eye contact. Di sini kita harus adanya kontak mata dengan anak. Jadi tidak boleh berlebihan juga, apalagi sampai sampai dilihat terus anaknya itu nggak boleh. Jadi harus ada eye contact yang mana di situ ada rasa empati yang muncul, bukan malah mungkin melotot dan sebagainya, Itu yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir harus relax. Kita ngobrol dengan anak dengan cara relax, jangan kaku, jangan seolah-olah anak itu sedang ditekan begitu, ngobrol aja seperti biasa saja ketika kita ngobrol. Ini cara menjalin koneksi dengan siswa. Langsung saja untuk jurus yang keenam Bapak Ibu, bangun kolaborasi. Kalau tadi yang 1 sampai 4 itu aspeknya untuk siswa, kalau yang ke-6 dan 7 nanti ini untuk aspek di sekolah, kaitannya dengan sistem di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu itu semuanya terlibat. Guru BK dan non-BK menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan, karakter, dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu guru mampu menerapkan kolaborasi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Guru mampu mengidentifikasi dan merancang strategi pemecahan permasalahan yang dialami murid untuk diselesaikan secara kolaborasi. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah anak, membangun kolaborasi itu sangat penting Bapak Ibu. Apalagi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang guru secara pribadi, gitu, Kenapa kolaborasi itu penting? Dan masalah apa yang kira-kira perlu diselesaikan secara kolaborasi? Jadi kolaborasi itu yang terlibat adalah yang pertama dari guru kelas, wali kelas, lalu guru BK, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah serta orang tua. Jadi semuanya ikut terlibat dalam kolaborasi atau bagaimana cara kita mengatasi masalah murid dengan bersama-sama, gitu, Nah, kolaborasi yang seperti apa untuk menangani permasalahan siswa? Jadi permasalahan yang seperti apa sehingga membutuhkan suatu kolaborasi. Yang pertama adalah masalahnya berulang atau kronis Bapak Ibu. Jadi kalau masalahnya masih ringan, yang pertama itu adalah ditangani oleh guru kelas dulu Bapak Ibu. Jadi kalau ada permasalahan ketika sedang pembelajaran, Bapak Ibu yang mengajar yang menyelesaikan di kelas terlebih dahulu. Jangan langsung dilempar kepada wali kelas begitu. Jadi dari guru kelas dulu, kalau guru kelas memang itu kasusnya tidak bisa ditangani dengan baik, baru wali kelas. Ketika wali kelas tidak bisa ditangani dengan baik, silakan untuk ke guru BK. Ketika ke guru BK saya atau yang lain tidak bisa menangani, baru kita berkolaborasi Bapak Ibu dengan wakil kesiswaan, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait mungkin siswa yang bermasalah dengan teman atau kakak kelas dan lain sebagainya. Gitu, Oke. Masalah berulang atau kronis. Yang kedua, masalah mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Contohnya kecemasan tinggi yang menyebabkan nilai turun dan murid menarik diri dari teman-temannya. Kalau anak sudah memiliki kecemasan tinggi, ini sudah bukan peranan kita Bapak Ibu. Itu terkadang harus direferakan kepada
psikolog atau psikiater bahkan begitu. Jadi kalau memang masalahnya sudah kronis gitu. Apalagi tentang kecemasan ini sangat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran gitu. Yang ketiga, kebutuhan intervensi lintas konteks. Contoh, murid yang menghadapi masalah di rumah yang mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Jadi adanya misalnya contohnya murid yang mohon maaf di rumah memang broken home atau memang tidak hidup dengan orang tua dan lain sebagainya, itu kan banyak permasalahan yang terjadi. Nah ini kalau memang permasalahan itu mengganggu perilaku mereka di sekolah, ini harus ditangani secara kolaboratif. Gitu. Yang keempat, ada faktor berisiko tinggi. Contoh murid yang mengalami kekerasan di rumah atau trauma berat yang mempengaruhi perilaku di sekolah, ini juga perlu adanya kolaborasi. Gitu deh. Yang terakhir, dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain. Contoh informasi terkait perubahan perilaku murid yang hanya diketahui oleh orang tua atau informasi dari guru. Mungkin mereka punya masalah yang pribadi yang hanya orang tua tahu ataupun guru yang tahu, itu juga perlu diadakan kolaborasi di sekolah gitu. Jadi memang kasusnya itu atau masalahnya memang sudah mengarah ke masalah yang berat. Kalau masalahnya masih ringan, misalnya hanya sekedar mencontek atau sekedar ribut di kelas, itu masih bisa kita tangani secara pribadi dan tidak perlu adanya kolaborasi. Jurus yang ke-6. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk jurus yang ke-7, yang terakhir, menata situasi. Di sini guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Mengenali ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk pengurangan risiko dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Dan membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan itu yang seperti apa nih? Aman yang pertama yaitu aman dari kekerasan, aman di ranah online, dan aman dari bencana. Aspek pendidikan yang aman merupakan perwujudan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Ini sekolah itu dikatakan aman ya. Yang nyaman yaitu nyaman secara relasi sosial, nyaman di lingkungan, nyaman secara sarana dan prasarana. Jadi tidak hanya nyaman dengan teman, tapi mereka secara di lingkungan dan sarana prasarannya juga mereka nyaman sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik begitu nih Bapak Ibu. Tapi kalau sarana prasarannya tidak memenuhi, lingkungannya nggak nyaman, bau, berisik, gitu otomatis mereka juga tidak bisa nyaman dalam mengikuti pembelajaran gitu. Dan yang terakhir, menggembirakan, gembira dalam belajar, gembira minat dan bakat, serta gembira dalam berkarya. Di sini tugas kita Bapak Ibu bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggembirakan. Mungkin bagi sebagian besar Bapak Ibu ice breaking sudah biasa dilakukan ya. Cuma kalau misalnya kayak role play atau mungkin games itu terkadang jamnya sudah habis ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Memang lebih cocok itu memang ke guru BK, walau bisa diterapkan ke guru-guru mapel yang lain begitu. Jadi memang di sini guru dituntut untuk aktif di Bapak Ibu untuk membuat media atau metode pembelajaran yang menyenangkan, yang menggembirakan sehingga anak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, itu 7 jurus yang secara garis besar saja nih Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sebenarnya materinya itu banyak Bapak Ibu, nanti jika memang ini lebih tahu atau lebih memahami materi nanti bisa saya share materinya. Pertama untuk Bu Fitri dan Bu Werdi yang mungkin nanti membutuhkan materi lebih bisa saya share. Nah Bapak Ibu, tadi untuk kegiatan yang pertama saya pengenalan 7 jurus ya, secara garis besar. Yang kedua, saya sudah mengimplementasikan UJL 1 dan UJL 2 Bapak Ibu. Kemarin yang saya ambil itu adalah jurus yang pertama dan jurus yang kedua, yaitu mengenali potensi dan mengelola emosi. Kenapa saya
di SMP 3 yang belum paham tentang kemampuannya dan belum karena mereka baru masuk di kelas 7 juga banyak yang belum memahami gaya belajarnya, belum tahu kemampuannya, begitu oke. Jadi saya memilih jurus yang pertama untuk mengenali potensi. Metode yang digunakan menggunakan metode ARKA Bapak Ibu, yaitu ada aktivitas, konseptual, aktivitas refleksi, konseptual, dan aplikasi. Jadi ketika saya melakukan ujian itu saya menerapkan metode ARKA. Untuk ARKA yang pertama yaitu aktivitas. Saya di sini membangkitkan suasana kelas dengan speaking, dengan menyampaikan mana semangatmu, ini semangatku, mana potensimu, ini potensiku, mana kecerdasanmu, ini kecerdasanku, begitu. Dengan speaking yang pertama, lalu aktivitas yang kedua saya menggunakan metode game tebak potensimu. Jadi di sini anak berpasangan dengan teman satu meja, lalu mereka menyebutkan 3 kelebihan temannya, potensi atau bakat yang mereka lihat dari temannya, dan 3 kebaikan temanmu yang dilakukan. Nah, nanti setelah selesai mereka mengisi, mereka bertukar jawaban. Dari jawaban itu kira-kira sesuai atau tidak. Ada yang dari hasil refleksi itu ada yang ternyata ada yang sama, ada yang benar, ada yang tidak, ada yang sesuai dengan saya, ada yang tidak sesuai. Artinya di sini kan refleksinya ketika ada yang menyampaikan saya nggak sesuai Bu, karena kemampuan saya tidak di sini, kelebihan saya bukan ini. Artinya kan secara tidak langsung mereka memahami potensinya, dia sudah tahu. Ada juga yang malah justru benar, ini benar nggak tahu Bu, saya juga bingung ini benar apa enggak begitu. Artinya kan mereka belum paham kemampuannya, belum tahu potensi mereka apa. Lucu-lucu Bapak Ibu waktu itu jawabannya. Jadi ada yang cuma ngawur, ada yang benar-benar mereka tahu gitu ya. Dan respon mereka sangat bagus gitu karena menggunakan game. Refleksinya guru merefleksikan dari game yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa hasil penilaian teman apakah sesuai atau tidak. Terus saya juga bertanya kepada yang merasa penilaian teman sesuai dan yang belum sesuai dengan diri mereka. Selanjutnya guru meminta siswa mengisi asesmen kemampuan. Setelah itu saya menyuruh mereka meminta mereka mengisi asesmen kemampuan dengan link yang dikirim melalui WA. Ini linknya nih Bapak Ibu. Besok bisa ketika Bapak Ibu ingin mengetahui kemampuan Bapak Ibu bisa dicoba link dari Aku Pintar. Kemampuan Bapak Ibu itu sebenarnya ada di mana? Di situ nanti ada 8 kemampuan. Besok saya share ke Bapak linknya kalau mau praktek nanti waktunya habis gitu Terus ketika mereka sudah mengisi, guru membantu siswa banyak kata-kata yang agak asik di telinga mereka sehingga harus didampingi Bapak Ibu. Selanjutnya, saya merefleksikan dari hasil asesmen dan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika mereka sudah mengetahui kemampuannya di bidang apa, di interpersonal, di intrapersonal, di musikal, ataupun di naturalistik, itu saya bagi menjadi kelompok yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi yang musikal sendiri, yang interpersonal sendiri, yang intrapersonal sendiri, yang naturalistik sendiri, saya bagi-bagi begitu, oke? Lalu konsepnya setelah mereka berkelompok, saya menjelaskan Bapak Ibu tentang 8 kecerdasan manusia atau 8 kemampuan yang sudah mereka isi, yang sudah mereka dapatkan hasilnya. Mereka kemampuannya di mana, gitu, oke? Lalu guru bertanya apakah hasil asesmen sesuai dengan diri mereka atau tidak. Di sini ketika saya menjelaskan materi, banyak sekali anak yang masih bingung karena hasil kemampuannya itu ada yang sama presentasinya. Namun ketika saya menyuruh ulang untuk mengerjakan, ternyata akhirnya didapatkan hasilnya memang sesuai dengan diri mereka masing-masing, gitu oke? Lalu setelah selesai mengisi, saya adakan tadi sudah refleksi sudah, lalu saya jelaskan materinya tentang multiple intelijensi. Yang terakhir adalah aplikasi Bapak Ibu. Saya di sini membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk diisikan tentang cita-cita dan ekstrakurikuler apa yang bisa mereka pilih sesuai kemampuan mereka. Jadi tujuan saya
atau meminta mereka mengisi asesmen kemampuan, yaitu agar mereka bisa menentukan cita-cita yang sesuai dengan kemampuan dan ekstrakurikuler apa yang sesuai dengan kemampuan. Karena terkadang kan anak ekstrakurikulernya sering bergonta-ganti, jadi kan mereka ternyata belum memahami secara betul kemampuan mereka di mana. Begitu. Itu tadi hasil OJL yang pertama gitu Bapak Ibu ketika saya di kelas. Nanti akan saya lihatkan sedikit video singkat ketika saya berada di kelas gitu. Untuk OJL yang kedua yang saya angkat yaitu jurus kedua, kelola emosi. Kenapa saya mengambil metode atau jurus ini? Karena saya melihat banyak sekali anak-anak yang belum bisa mengelola emosinya dengan baik, belum bisa mengontrol emosinya dengan baik-baik dengan teman maupun dengan bapak ibu guru di kelas, gitu deh. Aktivitas yang saya lakukan, saya masih menggunakan metode AKG di kelas. Yang pertama A itu aktivitas. Saya membangkitkan suasana kelas dengan ice breaking, clap, boom, dan pep. Jadi mereka berdiri, lalu ketika saya sebut boom, mereka menepuk meja. Ketika saya bilang clap, mereka bertepuk tangan. Lalu ketika saya pep, mereka berebut pulpen yang saya suruh mereka menaruh di tengah-tengah antara anak yang satu dengan anak yang lain. Gitu. Jadi satu meja ada satu pulpen dan nanti saya minta mereka ketika saya bilang pep, mereka akan berebut. Nah, dari game ini saya refleksikan. Kira-kira, nah itu saya laksanakan 2-3 kali deh. Ketika anak tersebut ada yang saya refleksikan, ada yang mendapatkan pulpen terus, ada yang bahkan sama sekali tidak pernah mendapatkan pulpen. Nah, di situ kita refleksikan bagaimana perasaan mereka ketika tidak mendapatkan pulpen sama sekali. Ada yang mendapatkan terus, bagaimana perasaan itu senang bu, kan dapat terus. Ada yang nggak mendapatkan sebelah aja bu, masa dia terus yang dapat. Gitu. Artinya kan mereka sudah belajar dari pengalaman tentang emosi, udah bisa mengenali emosinya kalau mereka itu kesel, kalau mereka itu senang, begitu deh. Terus guru menggunakan metode game tulis emosimu. Ini untuk aktivitas selanjutnya saya menyuruh atau meminta anak menuliskan perasaan mereka dalam waktu 1 minggu terakhir. Jadi emosi apa yang mereka rasakan dalam 1 minggu ke belakang. Apakah mereka merasa sedang kecewa, sedang sedih, sedang senang, alasannya apa, begitu. Itu mereka menuliskan secara langsung di papan tulis Bapak Ibu. Lalu saya merefleksikan dengan membacakan beberapa hasil tulisan siswa tentang emosi yang mereka rasakan dalam waktu seminggu ke belakang. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang sedih itu karena hasil PTS-nya masa saya rankingnya 20 bu, gitu. Ada yang menuliskan senang karena baru diberikan HP baru. Ada yang menuliskan kecewa karena katanya teman dekatnya sekarang berpindah ke teman yang lain. Pokoknya lucu-lucu jawabannya Bapak Ibu. Intinya secara tidak langsung mereka sudah paham guys, sudah mampu mengenali emosinya sendiri. Gitu. Terus guru memberikan apresiasi kepada siswa yang bisa menjawab dan mengetahui cara. Sebelumnya saya menanyakan ketika emosi itu datang kepada yang misalnya yang sedih, yang menuliskan sedih karena temannya direbut teman yang lain gitu. Saya menanyakan bagaimana cara mengelola emosimu ketika kamu merasakan hal itu, begitu. Dia menjawab dengan cara keluar kelas bu. Saya mencari teman lain yang bisa saya ajak buat ngobrol. Gitu. Jadi mereka lebih nyaman ketika sedang menghadapi emosi, tidak berada di dalam kelas itu, karena nggak nyaman. Jadi mereka meninggalkan kelas, gitu ya. Atau tadi yang roda pikiran itu walk away gitu ya, atau pergi sejenak meninggalkan permasalahan yang dihadapi gitu. Lalu saya memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab dan mengetahui cara mengelola emosinya ketika muncul. Selanjutnya saya konseptualisasi. Di sini saya menjelaskan tentang 5 konsep sel yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengelola emosi itu harus diberikan jeda, harus memahami emosinya dulu, harus bisa tahu caranya bagaimana mengelola emosi dengan baik. Itu saya jelaskan menggunakan roda pilihan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir aplikasi, saya meminta
berkelompok, saya menyuruh mereka berhitung 1 sampai 5 karena nanti ada 5 kelompok. Saya berhitung 1 sampai 5 dan nanti kelompoknya secara acak, lalu mereka berkelompok untuk membuat kelas bernuansa sel atau kelas bernuansa di mana di situ ada social emotional learning, bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara mengenal emosi. Di situ saya bagi menjadi kelompok secara acak. Guru meminta kelompok untuk maju dan setelah itu saya meminta maju untuk mempresentasikan hasil yang mereka buat secara kelompok Bapak Ibu dan kelompok lain menanggapi. Dan yang terakhir saya meminta ketika mereka sudah mempresentasikan, saya suruh mereka untuk menempel hasilnya di belakang kelas. Begitu nih Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan Dr. G, Bapak Ibu? Tidak? Ngantuk ya Bapak Ibu? Oke, ini saya tampilkan cuplikan ketika saya melaksanakan UJL 1 di Bapak Ibu, tapi ini hanya cuplikannya saja gitu. Oh, ada suaranya ya. Bisa minta tolong?
lama ya Bapak Ibu, ini cuplikan aja nih karena waktunya 45 menit, gak mungkin saya tanyakan full. Oke. Ini untuk yang kedua, yang tol musik.
Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila mungkin ketika saya menyampaikan punya kata-kata yang kurang berkenan. Intinya kita semua belajar gitu. Semua kita bersama-sama belajar. Bukan berarti saya sudah bisa, tapi saya juga butuh kritik, saran, dan dukungan dari Bapak Ibu agar kita lebih kedepannya lebih memperbaiki diri kita. Kita tidak hanya mengajarkan ke murid saja, namun juga kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, gitu, oke? Dari apa yang sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di Bapak Ibu.